kabarnya semua? Sehat, semangat, sukacita. Nah, kita ketemu lagi nih Kak di ibadah online bulan awal Juli ini ya. Iya, bulan Juli di minggu pertama. Iya. Nah, kita ketemu lagi sama adik-adik semua. Ya adik-adik, hari ini kita Kak Desi bukan hanya sama Kak Tis aja nih. Kita akan ditemani sama satu kakak lagi yang mengiringi kita melalui piano, yaitu Kak Riri. Halo Kak Riri. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Oke adik-adik semua, sebelum kita masuk untuk berdoa pada hari ini, kita mau nyanyiin satu lagu dulu nih kakak, dari Kidung Ceria 17, yaitu Burung Pipit yang Kecil. Semuanya pakai gerakan ya kak ya? Iya. Ya, oke. Kita bangkit berdiri ya. Semuanya berdiri. Kita mulai ya kak. 1, 2, 3. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, tak lebih diriku dikasihi Tuhan. Sekali lagi ya adik-adik. 1, 2, 3. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, tak lebih diriku dikasihi Tuhan. Oke adik-adik, boleh duduk kembali. Kita mau berdoa pembuka. Semuanya siapkan hati kita, lipat tangannya dan tutup matanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pagi hari ini yang sangat luar biasa. Tuhan, terima kasih Tuhan sudah mengumpulkan kami untuk kami bersama-sama beribadah sekolah minggu lewat online pada pagi hari ini. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan, dan berikan kami hikmat supaya kami bisa mengerti apa yang ingin Tuhan Yesus sampaikan dalam firman-Mu dan bisa kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke adik-adik semua, kita sebentar lagi akan masuk dalam firman nih adik-adik. Kita menyanyiin satu lagu dulu ya, yang terambil dari Kidung Ceria 149 yang judulnya Ajar Aku Mendengar. Semuanya siap? Kita mulai ya kak. 1, 2, 3. Ajar aku mendengar seperti Samuel, bila kau memanggilku seperti Samuel. Tuhan panggil namaku, bila tugas padaku. Ajar aku mendengar seperti Samuel. Oke adik-adik, kita akan masuk dalam firman Firman nih kak. Tuhan nih. Ya. Firman Tuhan yang minggu lalu adik-adik pasti masih ingat dong ya. Ya. Nah, untuk sekarang firman Tuhan yang akan kita dengar hari ini, kakak mau adik-adik sudah mempersiapkan Alkitabnya dan mempersiapkan hati adik-adik untuk mendengarkan cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Oke? Pastinya kak. Oke, kalau gitu kita panggil yuk kakak-kakaknya yuk. Kita panggil yuk. 1, 2, 3. Kakak. Selamat hari Minggu adik-adik. Nah, tadi kalian sudah memuji nama Tuhan kan? Sekarang saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, yuk kita lipat tangan, tutup mata, kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kesempatan kali ini.
Sebentar, kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah kami Tuhan supaya kami bisa mendengarkannya dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sekarang keluarkan Alkitabnya yuk. Sekarang kita akan membaca firman Tuhan ya dari kitab Hakim-Hakim. Nah, kakak mau tanya nih, Hakim-Hakim itu di Perjanjian Lama atau di Perjanjian Baru? Ih, pinter banget. Hakim-Hakim ada di Perjanjian Lama. Udah dibuka semuanya? Nah, kita buka dari Hakim-Hakim pasalnya yang kedua. Oke, ayatnya yang ke-6 sampai 16. Kita baca bareng-bareng yuk. Orang Israel menyembah berhala pada zaman Hakim-Hakim. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres, di pegunungan Efraim, di sebelah utara gunung Gaas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu, orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asytoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Oke adik-adik, sekarang kita dengarkan firman Tuhannya yuk. Halo, selamat hari Minggu adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Alma. Hari ini Kak Alma mau bercerita tentang firman Tuhan untuk adik-adik kelas kecil ya. Untuk itu terima kasih untuk Kak Fia sudah membantu membacakan firman Tuhan bersama dengan adik-adik ya. Tadi firman Tuhan kita terambil dari kitab apa ya? Ya, betul sekali, dari kitab Hakim-Hakim pasal 2 ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-16. Nah, hari ini adik-adik kita mau bercerita tentang siapakah hakim-hakim dalam kisah kehidupan bangsa Israel. Nah, adik-adik juga pasti ingat ya, setelah Musa mati, Yosua menggantikan Musa, dan Yosua lah yang membawa bangsa Israel untuk merobohkan tembok Yeriko dan menduduki tanah Kanaan atau tanah perjanjian itu. Nah, masih ingat kan adik-adik? Adik-adik, pembacaan kita tadi adalah tentang Israel lama setelah mereka ada di tanah Kanaan. Dulu dalam perjalanan dari Mesir ke tanah Kanaan, Tuhan berjanji kepada nenek moyangnya bangsa Israel itu, atau oma dan opa dari bangsa Israel itu ya adik-adik, dan orang tua dari bangsa Israel itu, bahwa Tuhan adalah Allah yang mengasihi mereka. Dan karena itu Tuhan memberikan tanah perjanjian itu. Lalu orang tua mereka, oma opa mereka berjanji kepada Tuhan bahwa mereka pun juga akan mengasihi Tuhan dan setia taat kepada Tuhan. Namun apa yang terjadi? Setelah oma, opa, serta orang tua dari bangsa Israel lama itu sudah meninggal, yang terjadi adalah mereka bukannya taat beribadah kepada Tuhan, melainkan mereka beribadah kepada dewa-dewa lain, dewa-dewa bangsa lain. Nah, Israel generasi baru yang lahir dan tinggal di perjanjian
itu tanah perjanjian itu, yaitu tanah Kanaan ya. Mereka malah jadi tidak beribadah kepada Tuhan, mereka beribadah kepada dewa-dewa lain, menyembah berhala, seperti itu. Lalu apa yang diterima akibatnya? Akibatnya adalah bangsa Israel diperangi oleh bangsa lain, dijajah oleh bangsa lain, dan bangsa Israel menjadi kalah dan dikuasai bangsa lain. Jadi bangsa Israel jadi harus bekerja keras, menjadi harus memberi pajak kepada bangsa yang menjajah mereka itu. Lalu ketika akibat yang mereka dapatkan karena mereka tidak beribadah kepada Tuhan, melainkan beribadah kepada dewa-dewa lain, yaitu menjadi tadi bangsa Israel menjadi membayar pajak untuk makan. Bangsa Israel harus bekerja keras, seperti itu ya. Lalu mereka sadar akan perbuatan mereka karena mereka sudah sangat berdosa akibat melupakan Tuhan. Lalu mereka berdoa dan berteriak memohon ampun kepada Tuhan dan meminta pertolongan Tuhan. Nah, adik-adik, karena Tuhan mengasihi bangsa Israel, Tuhan mendengarkan teriakan minta tolong bangsa Israel itu. Teriakan minta ampun dari bangsa tersebut. Lalu Tuhan mengutus hakim-hakim untuk memimpin bangsa tersebut. Yang pertama, hakim-hakim mengajak seluruh bangsa Israel untuk sungguh-sungguh menyadari kesalahan dan dosa mereka, lalu bertobat dan kembali lagi kepada Tuhan. Setelah itu, tugas yang kedua hakim-hakim terhadap bangsa Israel yaitu memimpin bangsa Israel untuk berperang melawan bangsa lain yang tadinya menjajah bangsa Israel tersebut ya. Nah, lalu karena Tuhan sudah mengampuni mereka, maka mereka menang di dalam peperangan itu. Jadi adik-adik harus tahu ya bahwa Tuhan sangat mengasihi adik-adik, orang tua, papa mama, oma opa, kakak adik, dan semua orang. Tuhan sangat mengasihinya ya. Nah, karena itu ketika Tuhan sudah mengasihi kita, apa yang harus kita perbuat sebagai umat Tuhan di masa yang sekarang? Kita harus seperti umat Israel di masa lalu, di bangsa Israel yang lalu, yaitu taat, setia, beribadah kepada Tuhan, menghormati dan mendengarkan orang tua ketika berbicara kepada kita ya. Kita tidak boleh melawannya. Kita harus sayang semua orang yang ada di sekitar kita. Nah, bukti bahwa adik-adik taat dan setia kepada Tuhan yaitu adik-adik rajin pergi beribadah hari Minggu, pelayanan anak, rajin berdoa di rumah. Seperti itu, walaupun di masa sekarang kita tidak dapat berkumpul di gereja, kita bisa tetap beribadah melalui online. Adik-adik yang masih setia dalam pelayanannya, pelayanan hari Minggu anak ini, walaupun secara online, Alma acungkan jempol ya, tetap semangat dan tetap setia terhadap Tuhan. Nah, untuk aktivitasnya, Alma ingin adik-adik untuk berdoa di rumah ya. Berdoa apa aja boleh, sebagai bukti bahwa adik-adik mengasihi Tuhan Yesus, adik-adik membutuhkan Tuhan Yesus, bersyukur akan adanya Tuhan Yesus. Adik-adik boleh berdoa di rumah, pimpin doa, mau doa makan, mau doa ketika adik-adik sedang beribadah, boleh. Dan minta tolong papa mama untuk memvideokannya ya. Lalu nanti dapat dikirimkan ke Alma, ke nomor WhatsApp ke Alma di 08953481575588, atau bisa langsung adik-adik yang sudah punya Instagram bisa langsung tag Instagram PLKPA. Nanti Alma bakal cek di situ apakah adik-adik sudah setia taat beribadah kepada Tuhan. Terima kasih, kiranya adik-adik mengerti akan firman Tuhan hari ini dan dapat melakukannya di dalam kehidupan masing-masing. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, sekarang tutup Alkitabnya. Gimana tadi firman Tuhannya? Semuanya pada mendengarkan kan? Nah, jadi dalam kehidupan sehari-hari adik-adik harus selalu melakukan perbuatan yang baik di mata Tuhan, oke? Nah, sekarang untuk merespon firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, lipat tangan, dan tutup mata, kita satu dalam doa ya.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan kesempatan pada kami untuk bisa mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Berkatilah kami Tuhan untuk bisa menjadi anak-anak-Mu yang selalu mengikuti perintah-Mu dan melakukan perbuatan-Mu yang baik Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita lanjut memuji nama Tuhan yuk. Oke adik-adik semua, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan nih pada hari ini. Semuanya pasti tadi udah dengerin kan cerita yang dibawakan sama kakak-kakaknya nih Kak? Pastinya dong Kak. Iya, nah dari cerita yang sudah adik-adik dengar dan sudah diperhatikan dari awal sampai selesai, sampai aktivitas, adik-adik harus mendengarkannya dengan baik dan juga jangan lupa untuk melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya kan Kak? Iya betul banget. Nah, sekarang kita kan menyanyi nih adik-adik. Tadi kan katanya Kak Tisa tadi kita harus melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Berhubung lagu ini juga Tuhan pengen kita menjadi sinar untuk menerangi dunia ini, maka tadi ikuti kata-kata Kak Tisa sama kakak-kakak sekolah minggu yang lain ya, kalau firman itu harus dilakukan. Ayo kita akan menyanyikan lagu Kidung Jemaat 424, Yesus menginginkan daku. Kita bangkit berdiri ya adik-adik ya. semuanya berdiri. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, di mana ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Oke, nah adik-adik, setelah apa yang kita dengarkan cerita dan juga bernyanyi, kita masuk dalam pengumuman ya adik-adik. Nah, pengumumannya yang pertama nih adik-adik. Tadi selain udah dengerin cerita, ada tugas nih dari kakak-kakaknya, yaitu mengerjakan aktivitasnya kan adik-adik. Nah, aktivitasnya jangan lupa adik-adik kerjakan. Lalu nanti adik-adik bisa kirim fotonya ke kakak layan sektor yang ada di sektor adik-adik masing-masing, atau adik-adik bisa kirim ke nomor yang ada di akhir video ini. Terus yang kedua nih adik-adik, persembahan yang sudah adik-adik kumpulkan di setiap minggunya itu adik-adik gabungkan dengan mama papa yang ada di rumah. Nah, terus nanti bisa dikasih ke gereja secara langsung, atau adik-adik bisa minta mama papanya kirim ke nomor rekening yang ada di akhir video ini. Oke Kak? Iya, Ya. betul adik-adik. Nah, sekarang kita mau apa Kak Desi? Kita mau mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Ya, Maka kita akan berdoa. Kita berdoa ya. iya, Siap. aku yang berdoa ya adik-adik. Sekarang kita mau tutup di dalam doa. Jangan lupa apa yang tadi kakak-kakaknya sampaikan, jangan lupa diterapkan di dalam kehidupan adik-adik ya. Sekarang kita mau satu dalam doa semuanya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, terima kasih untuk setiap kasih dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu yang ada di rumah ini. Tuhan, Engkau tahu kami berada di rumah kami masing-masing, telah mendengarkan cerita firman-Mu yang dibawakan oleh kakak layan kami. Tuhan mau pimpin agar firman yang sudah ada di dalam hidup kami ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan Tuhan, tidak lupa Roh Kudus-Mu menyertai kehidupan kami dari hari lepas hari. Bapak, kami juga mau berdoa bagi orang-orang di sekitar kami. Tuhan mau jaga, Tuhan mau lindungi mereka dalam keadaan yang sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Tuhan tahu apa yang kami hadapi. Tuhan mau melindungi kami dan menyertai kami sehingga kami dapat menjadi pribadi yang berkenan
menyertakannya di dalam kehidupan kami. Dalam nama-Mu Tuhan, kami mau berdoa dan mengucapkan terima kasih untuk apa yang telah Engkau berikan kepada kami. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus Yesus memberkati. Salam namaste.